wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Herunisya dengan NIM 21040450238. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menampilkan 7 keterampilan dalam mengkonseling. Yang pertama, keterampilan attending. Keterampilan attending adalah perilaku konselor menghampiri klien yang diwujudkan dalam bentuk kontak mata dengan klien, bahasa tubuh, dan bahasa lisan. Keterampilan attending juga mencerminkan bagaimana konselor menghampiri klien yang diwujudkan dalam perilaku di atas. Proses konseling menuntut keterlibatan atau partisipasi dari klien. Oleh karena itu, kemampuan attending konselor akan memudahkannya untuk membuat klien terlibat pembicaraan dan terbuka. Kemudian, keterampilan selanjutnya ada keterampilan empati atau merefleksi perasaan. Empati adalah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien, merasa dan berpikir bersama klien dan bukan untuk atau tentang klien. Empati diawali dengan simpati, yaitu kemampuan memahami perasaan, pikiran, keinginan, dan pengalaman klien. Empati sangat erat kaitannya dengan attending. Penulis sengaja menuliskannya terpisah agar memudahkan pembaca untuk lebih memahaminya secara utuh. Secara umum, empati dapat diartikan sebagai kemampuan konselor untuk dapat merasakan dan menempatkan dirinya di posisi klien. Hal ini akan terlihat dengan jelas pada ekspresi wajah dan bahasa tubuh konselor. Kemudian, keterampilan selanjutnya ada keterampilan mengidentifikasi perasaan. Keterampilan ini adalah suatu jenis teknik konseling yang penting dalam hubungan konseling, yaitu sebagai upaya untuk menangkap perasaan, pikiran, dan pengalaman klien, kemudian memrefleksikan kepada klien kembali. Hal ini harus dilakukan konselor sebab sering klien tidak menyadari akan perasaan, pikiran, dan pengalamannya yang mungkin menguntungkan atau merugikannya. Latihan-latihan mengidentifikasi perasaan ini bertujuan untuk memberikan kemampuan keterampilan pada calon konselor agar dia dapat merefleksikan perasaan, pikiran, dan pengalaman klien melalui pengamatan perilaku verbal dari non-verbal. Kemudian, keterampilan selanjutnya adalah keterampilan konfrontasi. Konfrontasi adalah suatu teknik konseling yang menantang klien untuk melihat adanya diskrepansi atau inkonsistensi antara perkataan dan bahasa badan atau perbuatan, ide awal dengan ide berikutnya, senyum dengan kepedihan, dan sebagainya. Adapun tujuan konfrontasi dalam teknik ini adalah yang pertama untuk mendorong klien mengadakan penelitian diri secara jujur, yang kedua meningkatkan potensi klien, yang ketiga membawa klien kepada kesadaran adanya diskrepansi, konflik, atau kontradiksi dalam diri. Namun seorang konselor harus melakukan dengan teliti, yaitu dengan memberikan komentar khusus terhadap klien yang tidak konsisten dengan cara tepat waktu. Yang kedua, tidak menilai apalagi menyalahkan, dan yang ketiga dilakukan dengan perilaku attending dan empati. Kemudian ada keterampilan merangkum. Keterampilan ini adalah suatu kemampuan konselor bersama klien untuk menyampaikan kemajuan hasil pembicaraan, mempertajam atau memperjelas fokus wawancara konseling. Tujuan keterampilan ini adalah untuk melihat kemajuan wawancara konseling pada setiap tahapannya. Selain itu juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada klien untuk melakukan feedback dari hal-hal yang dibicarakan, menyimpulkan kemajuan hasil pembicaraan secara bertahap untuk meningkatkan kualitas diskusi, dan mempertajam atau memperjelas fokus pada wawancara konseling. Dalam suatu diskusi dengan klien sering banyak butir yang muncul, sehingga kadang-kadang menyulitkan klien untuk menarik makna dari sana. Karena itu, konselor harus mampu membuat kesimpulan sementara bersama klien agar mempertajam masalah, meningkatkan kualitas diskusi, maju ke taraf selanjutnya ke arah tujuan, menyimpulkan hal-hal yang dibicarakan, dan klien memperoleh kilas balik dari hasil pembicaraan sehingga dia tahu bahwa konseling makin maju. Tujuan konseling ini agar calon konselor terlatih membuat kesimpulan-kesimpulan dalam suatu diskusi dengan melibatkan klien, agar calon konselor mampu menyusun kalimat ajakan terhadap klien untuk membuat kesimpulan sementara dari hasil diskusi. Selanjutnya, untuk melihat contoh dari keterampilan-keterampilan yang telah saya jelaskan sebelumnya itu, mari kita lihat
video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Masuk, Ki. Silahkan duduk. Atas nama siapa ini, ya? Atas nama Siti Irmadina Nanci, Bu. Kenapa kita kesini? Ada masalahku, Bu. Masalah apa itu, nak? Ini masalahku tentang di sekolah, Bu. Malas tak mengerjakan tugas. Alasannya kenapa malas? Aku ini malas kerja tugas karena ada semua keluarga aku dari jauh, misal kayak dari Kendari datang terus ngajak Kak selalu jalan-jalan, Bu. Jadi di situ datangi rasa malasku untuk mengerjakan tugas-tugasku, Bu. Setelah kita sampaikan masalah apakah ini ketika kita malas itu berlanjut terus setiap hari? Berlanjut, Bu, sampai dimarahi sama guru mata pelajaran, Bu, karena jarang mengumpulkan tugas. Tapi tak rajin jika sekolah? Rajin, Bu. Tapi tidak ada niat untuk mau berubah, atau kita tidak iri lihat teman-teman tak belajar sedangkan kita santai-santai. Untuk saat ini, Bu, belum ada. Nggak tahu kalau nanti siapa tahu berubah lagi isi hatiku. Setelah saya dengar penjelasan kita, mungkin bisa kasih kesempatan Ibu kasih solusi. Iya, Bu. Sempat kita bisa terapkan di di proses pembelajaran tak. Jadi ketika kita merasa malas, mungkin kita bisa lihat teman-teman tak ketika belajar. Biasa pada saat kita lihat teman-teman tak, kita bisa saya mau kasih solusi ini untuk kita. Iya, Bu. Jadi solusi yang bisa Ibu kasih itu, yang pertama bisa jadi keluar jalan-jalan sama keluarga sama teman tapi jangan lupa kerja tugas. Atau bisa juga kita bawa tugas tak keluar dan dahulukan kerja tugas, baru kita santai-santai jalan-jalan supaya kita tidak ketinggalan juga di kelas tak. Dan kita bisa juga sama-sama teman-teman tak pada saat penilaian dikasih penilaian nilai, kita bisa sama rata nilai tak, dan tidak dianggap mungkin juga malas sama guru-guru tak. Iya, Bu. Jadi ini solusi yang Ibu kasih bisa jadi terima dan bisa jadi terapkan. Insya Allah bisa, Bu. Jadi sudah dikasih solusi, bisa lagi kembali ke kelas. Tadi tidak terapkan solusi yang saya kasih, Ki. Jadi kalau misal tidak masih merasa malas di diri kita, bisa kembali lagi ke sini. Iya, Bu. Makasih banyak, Bu, atas solusinya. Kalau begitu pamit dulu Pak lagi. Iya. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Nah, teman-teman, setelah melihat contoh keterampilan mengkonseling ini, harus kita ketahui sebagai calon konselor, setiap tahapan proses konseling membutuhkan keterampilan-keterampilan yang tepat. Di samping itu, dinamika hubungan konseling ditentukan oleh penggunaan keterampilan yang bervariasi. Dengan demikian, proses konseling tidak dirasakan oleh peserta konseling sebagai hal yang menjemukan. Akibatnya, keterampilan mereka dalam proses konseling sejak awal hingga akhir dirasakan sangat bermakna dan berguna. Untuk itu, ada beberapa konseling yang dapat kita pelajari. Nah, mengapa kita perlu mempelajari keterampilan dalam mengkonseling itu, termasuk keterampilan attending? Perilaku attending ini bertujuan agar calon konselor dapat memperlihatkan penampilan yang attending di berbagai situasi hubungan interpersonal secara umum, khususnya dalam relasi konseling dengan klien. Nah, keterampilan selanjutnya itu ada keterampilan empati, bertujuan untuk latihan agar calon konselor mampu memasuki dan dalam klien melalui ungkapan-ungkapan empati yang menyentuh perasaan klien. Jika demikian keadaannya, maka klien akan terbuka dan mau mengungkapkan dunia dalamnya lebih jauh, baik berbentuk perasaan, pengalaman, dan pikiran.
Nah, tujuan keterampilan selanjutnya itu dilakukan agar calon konselor berlatih menggunakan dorongan minimal dalam rangka memperlancar ucapan-ucapan klien, menggunakan teknik attending agar klien lebih mudah berbicara. Upaya utama seorang konselor adalah agar kliennya selalu terlibat dalam pembicaraan dan membuka dirinya pada konselor. Terima kasih.